Swastiastu. Sadar atau tidak disadari, seringkali topik-topik pada mata pelajaran kitab suci Hindu atau Weda menimbulkan perdebatan di kalangan Hindu dan di luar agama Hindu. Ini menarik, terlepas dari benar atau salah menurut masing-masing orang, hal semacam ini akan mematik semangat umat Hindu agar mempelajari lebih dalam dan lebih dalam lagi maksud dari mata pelajaran Weda. Informasi yang benar jika disampaikan dengan cara yang salah akan menciptakan arti yang salah. Informasi yang benar jika disampaikan kepada orang yang kurang tepat, waktu yang kurang tepat, dan situasi yang kurang tepat akan menjadi salah pula. Inilah pembawaan karakter alami manusia dan zamannya. Sebagai contoh, saat Arjuna diperintahkan oleh Krishna untuk membunuh kakek, guru, dan sanak keluarganya di medan perang Kurukshetra, walaupun benar pada situasi Arjuna waktu itu, akan menjadi salah jika dilihat pada situasi saat ini. Apalagi menurut hukum yang berlaku, membunuh siapapun dengan alasan apapun tetap salah. Hal ini tidak akan mengherankan karena pemahaman tentang hukum di masyarakat lebih dulu diketahui dibandingkan informasi yang terjadi di Kurukshetra. Jadi begitu mendengar sepintas saja sudah langsung dipatahkan. Tetapi jika pemahaman ini dijelaskan lebih lanjut dengan cara yang tepat, bisa dipastikan pengetahuan yang sebenarnya akan dapat diterima. Inilah yang terjadi di masyarakat, di media sosial, dan di tempat-tempat ceramah-ceramah keagamaan. Tahayal menyita banyak perhatian dan membentuk asumsi-asumsi dari pikiran-pikiran pribadi. Padahal pengetahuan yang sebenarnya telah ada, namun itu tergantung pada dirinya dan si penyampai informasi. Karena sebenarnya setiap pengetahuan memiliki level kecerdasan dan kesuciannya masing-masing. Sama seperti level pendidikan akademik, pengetahuan perguruan tinggi tidak dapat dimengerti oleh siswa sekolah dasar. Pasti menjadi perdebatan jika pengetahuan perguruan tinggi disampaikan oleh siswa sekolah dasar. Bisa dibayangkan bagaimana situasinya. Mata pelajaran Weda pun demikian. Apalagi menyangkut wujud-wujud para dewa yang untuk pemahaman manusia saat ini sangatlah aneh. Perwujudan-perwujudan Tuhan yang terkesan seperti dongeng yang terlalu berlebihan dan tidak relevan jika ditakar dengan situasi saat ini. Praktek-praktek iadnya, penghormatan kepada leluhur, penghormatan terhadap sapi, dan sebagainya, mana mungkin dapat dipahami dengan perasaan yang dangkal dan keterbatasan kecerdasan. Bukan hanya orang-orang di luar Hindu, termasuk yang telah mengakui diri sebagai umat yang beragama Hindu pun harus memiliki kriteria tertentu untuk memahami Weda. Itulah sebabnya mengapa orang-orang yang ingin tahu dengan sungguh-sungguh yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pengetahuan yang sesungguhnya. Dengan cara mendekati orang yang berkualifikasi, guru-guru yang suci yang terhubung langsung dengan Tuhan Yang Maha Esa, yang dapat memberikan pengetahuan yang sesungguhnya. Tadwidi pranipatena pariprasnena sewaya, upadiksyanti tegianam janena statwa darsinaha. Cobalah mempelajari kebenaran dengan cara mendekati seorang guru kerohanian. Bertanya kepada beliau dengan tunduk hati. Orang yang sudah insaf akan dirinya dapat memberi pengetahuan kepadamu karena mereka sudah melihat kebenaran itu. Bhagavad Gita bab 4 ayat 34. Di dalam Weda juga disampaikan bahwa Dharma tu saksat bhagavat pranitam. Jalan kebenaran disampaikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa sendiri. Karena itu, angan-angan dan argumentasi yang hambar tidak dapat membawa seseorang ke jalan yang benar. Memang ada aturan main untuk memahami setiap pelajaran. Seperti halnya seorang yang ingin tahu dan ingin menjadi pemain sepak bola yang profesional harus belajar lebih giat dan mengikuti instruksi orang yang benar-benar ahli di bidang sepak bola. Bukan malah belajar kepada penggemar yang tidak paham sepak bola walaupun terlihat pintar karena banyak argumen. Apalagi kita bicara sesuatu yang sangat penting, pengetahuan yang paling rahasia, Raja Guhyam, rajanya pengetahuan, Raja Widya. Hanya orang-orang tertentu yang benar-benar berkualifikasi untuk mendapatkannya. Bahunam janmana mante janawan mam prapadiante, wasudewa sarwamiti samahat masudur laba. Sesudah mengalami kelahiran dan kematian berulang kali, orang yang sungguh-sungguh memiliki pengetahuan kemudian menyerahkan diri kepadaku dengan mengenalku sebagai sebab segala sebab dan sebab segala sesuatu. Roh yang mulia seperti itu jarang sekali ditemukan. Bab 7 ayat 19 Bhagavad Gita. Apa yang namanya perdebatan adalah bagian dari usaha untuk memahami maksud ajaran Weda. Namun untuk sungguh-sungguh sampai pada keadaan yang tepat menerima informasi, seseorang harus melalui banyak sekali kelahiran. Dengan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, baru ia memenuhi syarat untuk mendapatkan pengertian yang sesungguhnya. Inilah roh yang mulia yang sangat jarang ditemukan. Semoga video ini bermanfaat. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Rahayu, Om Santi, 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 Om.